Oke, di hari ini tentu saja kita kedatangan narasumber yang sangat meriah. Drum roll yang mana dong? Judul ini udah sangat merabah banget ya, apalagi ini bisa dibilang penyakit sih. Kalau dilihat judul tuh kayak easy money gitu, gampang banget dapat. Kita tuh nggak sadar kalau itu tuh jebakan gitu. Mereka ngelakuin untuk main-main gitu, apa untuk kesenangan kah? Atau emang tekanan ekonomi yang seperti sebelum saya bilang karena mendapatkan uang dengan mudah? Ini orang dasarnya udah konglo ya, udah banyak duitnya. Nah, jangan lupa saksikan Ngobeng di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobeng, ngobrol bareng engineering, di mana podcast ini yang membahas topik-topik tentang bahasan yang relevan dengan anak teknik sendiri. Oke, di hari ini tentu saja kita kedatangan narasumber yang sangat meriah. Drum roll yang mana dong? Oke, kenalin di sini ada Bang Firman. Boleh Bang Firman perkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Firman dengan nama panggilan Jildos, NIM 221031110 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan HMTM 2025. Dengan gue sendiri Nindya Puspita Ningrum dengan NIM 23103111018. Jabatannya staf Pemkat di sini. Oke, jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Firman karena udah nyempatin waktu untuk podcast bersama Ngobeng ini. Tentu saja episode pertama ini. Oke, langsung aja. Kan judul ini udah sangat merabah banget ya, apalagi di kalangan kita mahasiswa nih. Mungkin sekitaran kita juga banyak banget nih yang main judul. Mungkin mereka berpikir bahwa itu mainan tapi menghasilkan uang. Dengan gampang mereka juga dapat uang di situ dengan cuma-cuma. Tapi mereka juga mengeluarkan modal juga. Dan menurut Abang sendiri judul itu gimana sih Bang? Jujur judul ini bisa dibilang penyakit sih menurut gue ya. Karena dari lingkungan sekitar gue sendiri memang banyak yang kecanduan akan judul ini. Memang kalau dilihat judul tuh kayak easy money gitu, gampang banget dapat duit. Tapi di situ kalau kita tuh nggak sadar kalau itu tuh jebakan gitu. Bahkan kayak mungkin di awal-awal dengan modal sekecil mungkin kita bisa dapat 10 kali lipatnya. Tapi pelan-pelan kan yang namanya manusia kan greedy ya. Kita ada rasa tamaknya gitu kan. Nggak puas dengan hanya 10 kali lipat. Ngejar lagi yang akhirnya sampai boncos gitu kan. Bahkan dari gue sendiri juga nggak sedikit juga orang-orang sekitar gue bahkan sampai minjam uang ke gue sih nggak pernah mempermasalahkan minjam uang ya, cuman kadang yang agak risihnya itu dia nggak ngasih tahu untuk perlu apa kan. Kita kan taunya sebagai teman baik ya, kebutuhan gitu kan, entah dia untuk makan atau bensin atau yang lain kan. Cuman yang agak disayangkan aja dia minjem tapi karena nggak ngasih tahu untuk apa, kita sendiri yang tahu gitu. Oh ternyata di depoin. Jujur itu rasanya kayak gimana gitu sih Bang ya? Kayak dihianatin. Jujur ya, di situ saya juga ngerasa ya iyalah, gue kira lu butuh nih pinjam kalau buat makan sih oke. Gitu kan. Nah kan Abang lihat sendiri nih, apalagi sekarang kalau kita nge-slide story Instagram itu juga bukan 1-2, malah saya sering banget tuh malah itu langsung diklik link judul. Nah itu seberapa besar sih pengaruh sosial media menurut Abang tuh di judul ini? Menurut gue balik lagi ke orang ya, karena gue ngelihatnya bukan dari iklan, tapi judul ini justru menjebak itu dari mulut ke mulut, dari player ke player gitu kan. Kalau dari media sosial menurut gue kurang begitu pengaruh, jujur, karena kadang tuh emang ada beberapa website yang memang dia nggak bisa ngontrol iklannya kan, iklannya langsung ke judul. Yaitu kalau buat gue sendiri selaku user website ya, paling kayak ini apa sih, auto klik kayak gini langsung buka judul, biasanya gue skip aja gitu. Cuman balik lagi ke orangnya sih, kalau menurut gue kurang berpengaruh sih. Kurang berpengaruh ya. Nih kan ya jujur aja, di lingkungan kita kan masih banyak banget nih yang judul tiap hari malah kayak ngespin terus to the moon ya kan. Menurut Abang itu orang-orang kayak gitu tuh harus diapain sih Bang? Maksudnya diingetin udah, dikasih tahu udah, diapain udah. Nah menurut Abang tuh sebagai teman dekat lah ibaratnya gitu gimana?
Sebenarnya kita punya peran untuk membatasi aksinya dia sih. Kita pastikan dia nggak akan ngakses link itu. Cuman balik lagi, kita kan manusia, nggak mungkin bisa ngebatasin dia 24/7. Pasti ada waktu di mana kita lagi nggak sama dia kan. Itu yang berat. Mungkin ini sih ya. Emang kita sebagai teman bisa ngedukasi, bisa ngasih wawasan kalau ini loh bahayanya loh. Mungkin bisa based on story juga, lewat apa, penyintas-penyintas judul kan udah banyak tuh yang berhenti judul terus juga mengkampanyekan bahwa judul ini bahaya gitu kan. Mungkin lebih ke situ sih, kita coba pelan-pelan gitu edukasi kan, kita kasih tahu dampak jeleknya gimana sih. Terus juga apa ya, mungkin manusia kan pikirannya kadang ini ya, kalau urusan duit kan biasanya lebih engah kan, kayak bisa aja dikasih tahu kayak eh, lu udah habis berapa di sini, coba deh lu hitung-hitung, lu harusnya kalau lu nggak spend money di situ lu bisa beli hal yang lain gitu. Mungkin bisa dipantik kesadarannya dari situ. Kan apa namanya nih, menurut abang sendiri ya kan, pengaruh judul itu tuh menurut saya juga ya, ini yang di pikiran saya juga, itu tuh mereka ngelakuin untuk main-main gitu, apa untuk kesenangan kah, atau emang tekanan ekonomi yang seperti sebelum saya bilang karena mendapatkan uang dengan mudah, atau itu gimana sih bang menurut abang? Nah, kalau case yang gue temuin di sekitar gue ya, kebanyakan itu adalah dimulai dari memang orang yang cuma kesenangan aja. Jadi emang ini orang dasarnya udah konglo ya, udah konglo, udah banyak duitnya. Konglo ya. Nah, pikir kayak awalnya coba-coba, dan menurut si konglo ini kayak asik aja buat apa, muterin duit aja gitu. Maksudnya ya menurut dia nggak ada kerugian buat dia gitu. Cuman akhirnya si Konglo ini karena dia main bareng gitu kan di tongkrongannya ngelihat, nah karena si Konglo ini punya modal, dimodalin lah teman-temannya kan, dimodalin, terus teman-temannya kepincut kan, pengen nyoba lagi. Itu sih biasanya yang kayak gitu. Oke. Kan terkait banyak banget nih yang candu banget gitu ya, susah banget apalagi orang yang udah disuplai sama donatur yang konglo-konglo itu ya. Mereka juga memainkan duitnya dengan gini-gini banget ya kan. Iya. Secara duit banyak, mau dikemanin lagi, duit kalau belum kerja sih mungkin mereka masih dapat dari orang tua, tinggal gini-gini lah yang udah kerja itu kan. Iya. Nah susah banget kan kalau udah terjerat judul ini kan. Susah memang. Kenapa menurut abang judul itu bisa sebegitu candunya bagi orang yang dengan mudahnya memutar-mutar duitnya tuh di website judul itu? Ya biasanya mungkin gini ya, karena balik lagi judul itu kan dia easy money ya. Memang gampang mendapatkan uang dari situ ya. Cuman karena balik lagi ke sifat dasar manusia sih, kita sifat-sifat jelek manusia kan kayak tamak, malas, itu kan pasti ada. Nah biasanya pecandu judul nih dua-duanya ini udah kental banget nih, udah males, tamak, pengennya dapat duit banyak tapi nggak mau effort. Betul. Gitu. Nah, judul hadir di situ memfasilitasi orang-orang tamak dan pemalas itu teman-teman semuanya. Oke, lanjut dari efek yang kita ketahui lah, mungkin bikin kantong jadi boncos dan lain-lain banyak. Menurut abang seberapa besar sih dampak judul ini terhadap hubungan keluarga atau teman, untuk teman dekat ya, terutama ya teman dekat sendiri abang itu gimana? Ya jujur sangat berdampak sih. Kita tahu lah banyak orang yang bahkan memutus tali silaturahmi karena perkara duit. Nah, judul ini justru banyak jadi penyebab nih, karena apa ya, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari aja orang masih sensi untuk minjemin duit kan. Apalagi kalau tahu kalau ternyata ini tuh buat judul. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita tahu bahwa dia tuh untuk modal judulnya tuh pinjol. Itu yang bahaya. Jadi dia udah pinjol, udah keteter, akhirnya ngubungin kita minta bantuan. Nah itu di situ tuh biasanya orang tuh udah mulai nge-cut off tuh. Iya, di situ langsung boom, tidak berteman. Itu boom, tidak berteman. Oke. Kan akhir-akhir ini abang tau lah ada salah satu website yang pas lagi pandemi itu jadi salah satu akses untuk masuk ke dalam mall, ke dalam tempat wisata ataupun rumah sakit sendiri. Ya kan, sampai sekarang pun kenapa sih bang website-website yang jatuhnya itu ilegal lah ya, itu tuh nggak diblokir aja, sedangkan banyak, sorry maaf banget nih maksudnya ya para jajaran
yang di negara ini aja masih suka main pas lagi rapat lagi itu. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke komitmen ya. Kita sebenarnya nggak punya apa ya? Ini sensi juga nih ngomongin begini. Jujur. Cuman balik lagi ini komitmen kepada apa para petinggi ya, para negarawan kita ini gimana dalam menindaklanjuti judul ini, karena ya judul itu mati satu tumbuh seribu, diblokir satu ya bertebaran lagi, nggak efektif dengan hanya memblokir gitu. Jadi memang harus diatasi dari sumbernya. Nah, balik lagi gimana komitmen dari apa pimpinan ini, gimana caranya untuk meng-cut off si sumbernya ini supaya nggak merambah lagi di Indonesia kan gitu. Iya. Nah, mungkin ada beberapa yang masih ya jajaran atasan itu masih bermain, tapi ada juga yang udah berusaha nih untuk memblokir. Nah, itu mereka juga udah keteteran banget sih Bang seharusnya ya untuk gimana sih, gue udah ngeblokir, ibaratnya gini, gue udah ngeblokir nih, tapi masih keteteran juga. Menurut Abang itu gimana? Mungkin ini ya, Tentang orang yang udah ngebantu kita untuk ngeblokir itu. ya big respect sih, memang sudah berusaha memblokir, cuman ya balik lagi yang gue bilang, dengan memblokir itu tentunya kurang efektif karena yang namanya judul ini dia bahkan punya IP khusus yang dia itu nggak bisa kita langsung apa shutdown gitu kan. Kita harus berantas memang dari akarnya gitu. Kalau kita cuma sebatas blokir satu website ya masih banyak website lainnya. Betul. Kan begitu. Nah, akhir-akhir ini kan banyak ya, balik lagi ke berita lagi gimana kita juga mendapatkan info dari situ ya Bang. Banyak nih akhir-akhir ini orang dijanjikan kerja ke luar negeri dengan apa namanya gaji yang ya cukup gede lah, maksudnya buat orang Indonesia, dengan kalian kerja gampang dan hasil kerjanya juga salary-nya gede banget gitu. Nah, itu tanggapan Abang, sedangkan dia pulang, maaf banget sekali lagi, tinggal nama atau tubuhnya aja, nyawanya nggak ada. Itu gimana menurut Abang? Nah, itu juga salah satu berita yang lagi hype banget. Sebenarnya ini komitmen juga terhadap kita, kalau kita tahu memang lowongan tersebut kurang jelas informasinya atau ilegal, atau ya lowongan ke luar negeri itu dia nggak lewat kemitraan seperti kedutaan, itu jangan sih, karena memang rentan sekali. Kita nggak bisa ngejudge satu negara doang ya. Memang nyatanya bukan masalah negara ini negara itu, bukan, tapi balik lagi si lowongan ke luar negerinya ini legal atau tidak. Kan biasanya karena ini ilegal terus mengurusnya juga mudah, nggak perlu paspor segala macam, ada kan orang tergiur, terutama orang-orang yang memang tinggal di luar perkotaan. Itu pasti akan sangat tergiur dengan lowongan seperti itu sih yang bahaya sih. Iya sih, gimana maksudnya, apalagi yang tinggalnya di pedesaan lah kita sebut lah, ya itu minim informasi, nggak tahu gimana dunia luar ya kan. Selanjutnya apa namanya, menurut Abang nih, kenapa sih banyak orang anggap itu judul itu biasa aja, sedangkan sebenarnya tuh sangat berpengaruh gitu buat hidup. Contohnya kayak yang udah Bang Firman sebutin sebelumnya, kayak bikin lu putus silaturahmi, terus jadi banyak utang karena lu ketagihan pinjol itu sendiri, judul itu sendiri, ya kan? Gitu. Menurut Abang tuh gimana? Ya sebenarnya kalau bisa kita bilang ya, benang merahnya tuh ada dari judul, terus ya apa ya, aktivitas-aktivitas yang nggak baik lah, itu benang merahnya satu, candu memang. Apalagi judul ini dia itu apa ya, terlihat effortless gitu kan, beda dengan apa ya, perjudian yang konvensional gitu kan, yang lebih banyak effort gitu. Si judul ini menghadirkan kemudahan, dan dari kemudahannya ini juga menggiurkan gitu kan, kayak mungkin kita buat user baru ada promo lah atau apa gitu, dengan kita deposit sekian ratus gitu nanti bisa balik juta-juta gitu kan. Itu yang apa ya, bikin orang nih ngelihat judul nih kayak hal yang biasa gitu, kayak seakan-akan judul nih kayak lu ngerokok, kayak lu apa kayak gitu, kayak main Candy Crush kan. Iya, buah-buahan ya. Jadi si judul ini kita tahu aktivitas negatif, cuman ya udah orang menanggapinya kayak biasa aja gitu, seakan-akan kayak kita tahu lah ngerokok itu kan nggak baik ya, cuman
ya udah stigmanya ini kurang lebih sama gitu memandang si judol ini. Oke. Nah, buat orang yang udah terlanjur banget dan kayak judul tuh udah kayak makan sehari-hari bisa berkali-kali, itu kan jatuhnya udah kecanduan banget. Menurut abang singkat aja deh, gimana biar dia sadar? Kena batunya. Betul. Harus kena batunya. Karena apa ya? Kalau dia nggak kena batunya, nggak akan mempan. Mau apa ya? Mau ustadz dari ponpes manapun juga nggak akan mempan buat nasehatin dia. Karena apa ya? Ya itu balik lagi si judul ini begitu candu. Nah dia nih masih merasa belum puas dan tapi dia belum merasa dikecewakan gitu kan. Karena biasanya yang bisa ngerubah seseorang itu kan rasa kecewa. Betul. Nah dia harus kena batunya dulu nih gitu kan. Kalau udah kena batunya pasti dia sadar. Ketika dia udah sadar itu ya udah dia menutup diri terhadap akses itu kan. Dia pasti akan dengan membatasi dirinya, akan ngeblokir situs-situs itu. Tapi based on true story nih, yang semakin gagal semakin bermain, semakin gagal semakin bermain, benar gak bang? Itu benar memang semakin gagal semakin bermain. Cuman balik lagi definisi kena batunya itu kan beda-beda nih. Mungkin dia nganggep spend money puluhan juta, utang puluhan juta, mungkin menurut dia masih belum kena batu ya. Mungkin apa ya, mungkin kita bisa kena batunya itu mungkin masih dari orang sekitar gitu, entah teman-teman yang ngejauhin dia atau keluarganya yang ngasih punishment. Itu sih yang mungkin bisa memberi efek jerah sih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya bang, sebelum saya tutup. Satu pertanyaan terakhir, abang udah mulai bosen belum sih ngobrol sama saya nih? Belum. Sedangkan sehari-hari kita kan udah ngobrol terus. Karena jujur ya, kita emang suka yaping aja berdua. Itu dia. Ini emang saat kita bersinar di podcast Ngobeng ini, bener gak bang? Betul. Oke, langsung Thank ke you pertanyaan ya. Ya, sudah menyediakan tempat untuk orang-orang yaping seperti saya dan Bang Firman ya kan. Oke, pertanyaan terakhirnya bang, menurut abang sendiri judul kan bisa bener-bener diberantas ini. Iya. Tapi kalau misalkan itu terus berkembang itu gimana? Gimana ya? Bisa diberantas, tapi masih berkembang. Bisa nih, udah abang berantas nih, satu sisi udah abang berantas, tapi satu sisi lagi berkembang terus. Nah itu gimana caranya bagaimana caranya negara kita itu menanggapi bahwa judul ini bahaya gitu kan. Kita memang nggak bisa generalisir bahwa judul itu bersumber dari satu negara doang kan. Kita harus ngeberantas memang dari akar-akarnya. Gimana caranya negara kita ini membentuk suatu sistem cyber security yang optimal gitu. Jadi gimana sistem ini bisa ngeblokir bahwa bisa ngeidentifikasi bahwa si situs ini adalah situs judul, situs yang nggak baik gitu kan. Balik lagi sih ke itu, gimana komitmen gitu kan. Karena kalau memang komitmen ya, kalaupun dia berkembang ya udah berantas tuntas sampai akarnya. Jujur itu emang kita sebenarnya kita benar-benar bisa nolin itu semua, tapi dengan catatan kita juga sama-sama gimana sih, udah berhenti aja. Lu sendiri juga harus sadar bahwa judul itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman. Nah oke, ini semuanya terima kasih. Kita udah di pembicaraan terakhir dan pertanyaan terakhir. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak ke Bang Firman. Terima kasih banyak abang atas waktunya. Jangan lupa saksikan Ngobeng di episode-episode selanjutnya. Bye bye.